Pemirsa, PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau PT TRPN mengaku bersalah atas polemik pagar laut di Desa Segarajaya, Bekasi. Pihaknya hendak melakukan reklamasi untuk pengelolaan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Doni Ismanto dan kuasa hukum PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara Bapak Deolipa Yumara. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Deolipa terlebih dahulu. Ini kan KKP menyatakan reklamasi melanggar ketentuan karena tidak memenuhi izin dasar persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Jika pada saat itu belum mengantongi izin PKK PRL, kenapa kemudian pembangunan pagar laut ini tetap dilakukan, Pak Deolipa? Ya, jadi kita melakukan itu yang pertama unsurnya adalah khilaf ya. Jadi kita memang karena kita pikir sudah banyak izin-izin yang sudah kita peroleh, kemudian tahun 2022 juga kita sudah mengurus RKP PRL ya. Jadi kemudian kita anggap ini proses sembari jalan, sembari kita kerja. Apalagi kan kita juga sudah ada kerjasama dengan gubernuran, jadi kita beranggapan bahwasanya nanti gubernuran dari Jawa Barat ini kemudian bisa membackup kepentingan pelaksanaan kegiatan ya. Karena ada perintah kerja juga, ada perjanjian kerjasama, jadi kita anggap ini cukuplah sehingga kita bekerja. Memang awalnya kerjanya hanya di wilayah pelabuhan, mengerjakan sarana prasarana pembangunan di wilayah pelabuhan. Kemudian ketika pelabuhannya sudah mau jadi, ini sekarang persoalannya kan kapal-kapal belum ada yang bisa masuk. Kita kan karena orang investasi, kalau pelabuhan jadi tentu paling bagus kapal bisa masuk, sehingga akhirnya kita upayakan supaya ada alur laut kan gitu. Alur laut ini pedalaman laut sampai kepada laut lepas, di mana akhirnya kapal di laut lepas bisa masuk ke dalam. Jadi selama ini di pelabuhan Paljaya ini nggak ada kapal yang bisa masuk. Jadi ide dasarnya adalah membuat alur laut dan pendalaman laut. Nah dari pendalaman laut itu akhirnya kan kita menyingkirkan tanah-tanah yang dangkal tadi, kita gali, kita taruh di pinggir-pinggir. Itulah kemudian menjadi pola dari alur laut tadi, di mana pinggir-pinggirnya adalah garis padan ya, yang kemudian menjadi pagar. Itu dia persoalannya. Tapi pada intinya perusahaan klien kami ini kemudian berada dalam posisi ya sudah kekeliruan yang terjadi. Keliru dalam melihat keadaan, keliru dalam melihat posisi perizinan dan perundang-undangan. Itu ya. Baik. Saya akan ke Pak Doni. Pak Doni, pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh pihak perusahaan. Ini kan tidak seperti yang terjadi di perairan Tangerang. Pembongkaran pagar laut di Bekasi dilakukan oleh pemilik perusahaan yang membangun pagar laut. Kenapa ini dua kondisi ini menjadi berbeda, Pak Doni? Ya, terima kasih. Pertama-tama kami mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh PT TRPN yang sudah melakukan pembongkaran secara mandiri, di mana pembongkaran mandiri itu bagian dari sanksi administratif yang akan dikenakan. Selain itu nanti akan ada juga sanksi denda dan kita minta memulihkan lingkungan yang sudah berubah akibat aktivitas mereka. Nah, tadi berbicara kenapa di Bekasi ini lancar. Sebenarnya di Bekasi ini ada prosesnya sebelumnya. Mungkin Bang Olip nanti bisa tahu juga. Pasti karena di kita itu sudah ada pool bucket sebelumnya. Di bulan Desember pun PSDKP pun sudah berkirim surat kepada PT TRPN untuk menghentikan kegiatannya. Jadi yang terjadi di Bekasi itu entitasnya jelas, pemiliknya jelas, aktivitasnya jelas. Karena itu bisa dijalankan proses penegakan hukumnya sesuai dengan PP 85 Permenkap nomor 31 2021 karena sudah jelas siapa pemiliknya dan apa langkah hukum yang harus dijalankan. Nah, kalau kita bicara di Bekasi, ini kompleksitasnya beda karena pemiliknya nggak tahu siapa dan sekarang kita sedang melakukan mencari siapa pemiliknya. Nah, ini berbeda karena memang di dalam kasus-kasus seperti ini yang membongkar itu memang yang membangun gitu loh. Karena itu bagian dari sanksi administratif dan ini yang terjadi di tahun lalu ada sekitar 196 kasus seperti ini dan kalau dia reklamasi atau melakukan pemanfaatan ruang laut tidak memiliki PKK PRL ya selalu yang kita jalankan itu seperti ini, kita akan suruh yang berbuat untuk bertanggung jawab gitu.
Oke, artinya untuk kasus di Tangerang dan Bekasi menjadi berbeda, salah satu alasannya mengenai kejelasan identitas dari pemilik perusahaan seperti itu, sehingga kemudian untuk di Bekasi target ataupun tindak lanjutnya menjadi bisa lebih konkret, Pak Doni, seperti itu? Tepatnya kalau di Bekasi pemiliknya jelas dan orangnya dipanggil juga ngaku gitu loh. Nah, Oke. kalau yang di Tangerang pemiliknya kita masih misteri, ya ini sedang dalam proses dan sekarang juga dari aparat penegak hukum kita juga sekarang bekerja sama untuk saling sharing data dan semoga ini bisa lebih cepat gitu. Oke, baik, kita kembali ke PT TRPN, Pak Diolipa, untuk pembongkaran mandiri ini berapa lama targetnya? Ya, pertama-tama ini saya mendengar dari Pak Doni ya, intermezzo dikit ya. Ini Pak Doni ini teman aktivis 98 saya nih, rupanya. Jadi makanya kita komunikasi lancar karena beliau di tempat pemerintahan, saya masih jadi aktivis saja di sampai sekarang ini. Tapi mengenai berapa lama ini kita mengerjakan ini, harapannya adalah 10 hari paling lambat. Kita akan membongkar semuanya dan merapikan semuanya. Gitu. Oke. Pembongkaran sendiri hanya dilakukan oleh pihak perusahaan ataupun melibatkan pihak lain, Pak Diolipa? Hanya perusahaan saja, jadi perusahaan dengan pegawai-pegawainya kita bekerja dengan peralatan yang sudah ada, jadi kita upayakan. Memang ini pembongkaran mandiri namanya, jadi secara mandiri perusahaan kemudian bertanggung jawab memulihkan apa yang sudah bahasanya adalah dilanggar oleh perusahaan ya. Ketika membuat alur dan pagar tentunya harus dipulihkan. Ini juga berdasarkan kerjasama dan tentunya kita mematuhi semua sanksi yang ada. Salah satu sanksinya adalah memang kita harus bongkar. Nah, dan ini adalah bongkar mandiri ya namanya. Jadi kami membongkar diawasi oleh KKP. Oke, kembali ke Pak Doni, setelah tadi target dikatakan oleh Pak Diolipa sekitar 10 hari target pembongkaran, setelah itu apa yang akan dilakukan oleh KKP? Ya, ini kita sedang menunggu hasil dari KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik, terkait kemarin itu kita sudah melakukan pemeriksaan juga awal Februari sebelum pembongkaran ini. Kita minta nilai investasi dari perusahaan TRPN karena berdasarkan Permen KP nomor 31 2021 dan PP 85 untuk menetapkan denda itu kita harus tahu dulu nilai investasi yang di approval oleh KJPP. Nanti di situ ada persentasenya. Nah, per pelanggarannya itu dikalikan dengan nilai investasi. Selain itu juga ada kan karena PKKPRL tidak ada izin PKKPRL, berapa area pemanfaatannya itu nanti sudah ada angkanya di PP 85 18.600.000 per hektar. Nanti dikali luasan yang terdampak. Baik, Pak Diolipa, untuk nextnya setelah ini kan dilakukan pembongkaran mandiri, apakah kemudian PT TRPN akan tetap melanjutkan proyek reklamasinya? Yang dilanjutkan sebenarnya adalah proyek pembuatan pelabuhan ya, karena cita-cita dari perusahaan sesuai dengan program investasinya adalah membuat pelabuhan perikanan begitu. Jadi memang investasinya di bidang perikanan. Jadi kita akan fokus membuat pelabuhan perikanan. Tentunya dengan cara bekerja sama dengan wilayah Jawa Barat ya, Nuran ya. Jadi cita-citanya itu mengenai reklamasi sebenarnya itu adalah langkah kedua di mana kalau kita butuh ruang darat, kita mungkin akan mengajukan permohonan reklamasi. Tujuannya apa? Untuk membuat pabrik pelelangan ikan, kemudian galangan kapal yang kuat dan makin kuat. Tentunya kalau kita butuh ruang darat ada kurang, baru kita ajukan permohonan reklamasi terhadap ruang yang ada yang di pesisir itu tadi. Oke, Pak Doni, nah dari perusahaan sendiri tadi dikatakan proyek pembuatan pelabuhan perikanan akan kembali dilakukan. Seperti itu, langkah kedua mungkin jika dibutuhkan adalah reklamasi. Dengan adanya kemudian kasus seperti ini, ada sanksi administratif dari KKP, apakah itu akan kemudian berpengaruh pada penilaian KKP ketika kemudian memberikan izin PKK PRL? Ya tergantung nanti yang diajukan luasannya yang mana. Kalau masih yang proses dari bulan Mei, yang 2022, 2023 itu kan udah beberapa kali kita tolak ya, karena alasannya ada tumpang tindih di situ dengan miliknya objek vital nasional, terus ada secara perda RT RW-nya Jawa Barat juga itu peruntukannya ada zona energi. Tapi nanti tergantung dari pihaknya Bang Olip, apa dirubah tempatnya atau di mana gitu loh. Tapi kalau masih luasan yang diminta sekarang ya
kemungkinan besar sih ya kita akan merujuk kepada aturan yang ada. Karena untuk mengeluarkan PKKPRL itu rujukannya adalah RT RW milik Perda daerah setempat gitu loh. Oke, tanggapannya Pak Deolipa? Ya tentunya memang di wilayah sana itu ada zona energi ya yang terkait dengan PLN, kemudian ada zona perikanan. Jadi memang tentunya kami harus merubah pola permohonan perizinannya. Paling enggak pola permohonan perizinannya itu akan menyesuaikan dengan zona-zona perikanan yang ada begitu. Memang kemarin itu agak tumbang tindih karena kita nggak tahu zona energi yang mana, zona perikanan yang mana, sehingga kita mengajukan posisi tata ruang yang akhirnya tumbang tindih. Nah, setelah kami tahu ini, akhirnya kita akan membuat pola baru atau permohonan baru yang kemudian mengikuti posisi-posisi yang ada. Jadi zona energi tidak kita tumpangi, tapi kita hanya berada dalam posisi zona perikanan yang sudah ada memang di wilayah sana itu. Oke, baik Pak Deolipa dan juga Pak Doni. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.